Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Ya, disimak baik-baik video dari Miss Dian ini. Ya, kita langsung belajar mengenai A, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, ini ada contoh soal nomor 1, yaitu bulatkan pecahan 5/6 kesatuan terdekat. Ya, oke. Patokan kita ya untuk pembulatan pecahan biasa ini yaitu patokannya bulatkan ke 0 atau ke 1. Seperti itu ya, ada dua ya. Ke 0 atau ke 1. Nah, kita bisa menyelesaikan pembulatan ini dengan bantuan garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan ya. Yuk, kita coba menyelesaikan ya. 5/6 ini kita buat garis bilangan dulu ya. Garis bilangannya dimulai dari 0 ya. Di sini dari 0 dan diakhiri dengan 1. 1 ini karena ini penyebutnya 6 ya anak-anak ya. Jadi 1 ini nama lainnya adalah 6/6 karena 6 dibagi 6 adalah 1 ya. Oke. Sekarang udah setelah 0 yaitu di sini kita mulai dengan 1/6, kemudian 2/6, kemudian 3/6, kemudian 4/6 dan di sini 5/6 ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, nah pecahan 5/6 ini lebih mendekati ke angka 1 atau ke 0 ya. Nah 5/6 ini anak-anak ya lebih mendekati ke angka 1. Jadi pembulatan pecahan dari 5/6 adalah 1 ya. Karena menuju ke 0 sangat jauh jaraknya ya, harus melewati beberapa gelombang. Oke, sekarang nomor 2, contoh nomor 2. Bulatkan pecahan 4/3/4 kesatuan terdekat. Oke. 4/3/4. 4-nya ditulis 4 saja anak-anak ya. Oke. Langsung 3/4 kita buat garis bilangannya dari 3/4 saja ya. Dimulai dari 0 dan dimulai dengan 1. 1 ini nama lainnya adalah karena penyebutnya 4, jadi nama lainnya adalah 4/4. Oke, jadi kita mulai di sini ini adalah 1/4. Kita harus memulai dari 1 ya anak-anak ya, setelah 0 1. 1/4. Kemudian di sini 2/4. Kemudian di sini 3/4. Oke, 3/4 ini lebih mendekati, jaraknya lebih mendekati 1 dibanding mendekati 0 ya. Jadi 4 ini ditambahkan dengan pembulatan dari 3/4 yaitu 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Oke, sekarang nomor 3. Bulatkan pecahan 3 1/3 kesatuan terdekat. Oke, 3-nya ditulis dulu anak-anak ya, ditambah 1/3. Ini 0. Kemudian ini adalah 1. 1 nama lainnya adalah karena penyebutnya 3, nama lain 1 adalah 3/3. Oke, setelah 0 adalah 1/3. Setelah 1/3 adalah 2/3. Lalu 0, 1/3, 2/3 ini ke 3/3 anak-anak ya. Oke. Nah 1/3 ini lebih mendekati ke 0 atau ke 1 ya. Ke 1 itu jauh ya karena dia melewati 2 gelombang, tapi lebih mendekati ke 0 anak-anak ya. Jadi 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 adalah 3. Oke, seperti itu ya. Sekarang yang B. Yang B itu kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan desimal. Nomor 1, contoh soalnya adalah bulatkan 4,84 kesatuan terdekat ya. Satuan yang anak-anak ya. Satuan itu adalah 4 ini. Sedangkan
di belakang koma ini 8 ini adalah per sepuluhan. Sedangkan 4 ini adalah per seratusan. Oke. Kita bisa menaikkan 4 menjadi 5 atau 4 menjadi tetap keempat jika kita melihat persepuluhannya ini anak-anak ya, patokannya sama seperti sebelumnya pembulatan, yaitu 5. Jika angkanya 5 atau lebih dari 5 maka bulatkan naik ke atas 4-nya. Oke, kita lihat 8 ya. 8 ini kita harus melihatnya persepuluhannya. Angka sebelum 4 ini adalah 8 persepuluhannya. Angka 8 itu lebih dari 5. Jadi 4-nya naik menjadi 5. Nah, bulatkan kesatuan terdekatnya jadi adalah 5 anak-anak ya. Ingat, ini kesatuan terdekat. Jadi yang dilihat adalah 4. 4 ini berubah menjadi 5. Oke, sekarang bulatkan 4,84 ke persepuluhan terdekat. Persepuluhannya itu adalah ini anak-anak ya, yang ini 8. Berarti kita harus melihat perseratusannya. Perseratusannya di atas 5 atau di bawah 5. Oke, karena perseratusannya di bawah 5, jadi 8-nya tetap ya, tetap, yaitu 4,8 jawabannya. Tetap 8-nya nggak berubah menjadi 9 tapi tetap ke 8. Oke, seperti itu anak-anak ya. Semoga paham. Sekarang kita belajar ke pembulatan persen. Pembulatan persen ini umumnya dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Contoh nomor 1, bulatkan 27% ke puluhan terdekat. Oke. Kita harus melihat dari satuan yang di belakang. Satuannya ini lebih dari 5. Karena lebih dari 5 berarti angka 2-nya itu naik. Angka 2-nya itu naik menjadi 3 ya anak-anak ya. Ingat satuannya menjadi 3 yaitu menjadi 30%. Oke, sekarang contoh nomor 2, bulatkan 82% ke puluhan terdekat. Kita lihat dari satuannya, 2 ini kurang dari 5. Maka 8-nya tidak naik ke 9 tetapi tetap menjadi 8. 80%. Seperti itu ya. Semoga paham anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke bagian D. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1 soalnya 3, 2/10 ditambah 6, 7/9. Hasil penaksirannya berapa? Ya oke, 3-nya ditulis dulu anak-anak ya. 3 dalam kurungin ya. 3 ditambah. Nah, pecahan 2/10 ini dibulatkan. Mendekati mana 2/10 ini? Nih ada ya garis bilangannya nih. 2/10 ini lebih mendekati ke angka 0 atau ke angka 1. Nama lain 1 itu 10/10 ya, karena penyebutnya 10 kan ya. Oke, 2/10 ini lebih mendekatinya ke angka 0 anak-anak ya, melalui 2 gelombang. Kalau ke 10/10 itu jauh jaraknya ya, melalui banyak gelombang. Oke, jadi 2/10 bulatkannya ke 0. Tutup kurung ya, ditambah 6 ditambah 7/9 menuju ke 9/9 itu lebih dekat dibanding menuju ke 0. Jadi 7/9 itu dibulatkan menjadi 1 karena mendekati 9/9 ya, atau nama lain 9/9 itu 1. Nah, tutup kurung. Oke, ya udah ya anak-anak ya. Nah, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Ditambah 6 tambah 1 sama dengan 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Oke, itu ketemu ya. Sekarang 5 3/5 dikurang 24/15 ditaksirkan menjadi hasilnya 5-nya ditulis lagi, buka kurung ya, ditambah 3/5 menuju ke angka 1 atau 5/5 lebih dekat dibanding ke angka 0 ya. Jadi 3/5 dibulatkannya ke angka 1. Nah, dikurang, nah 2 ditambah 4/15 menuju ke angka 1 atau 15/15 itu jauh ya. Lebih dekatnya 4/15 ini ke angka 0. Jadi bulatkannya 0 ya. Nah, sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Dikurang 2 sama dengan 4. Oke, langsung nomor 3. 49/12. Oke. 4 ditambah 9/12 menuju ke
12/12 itu lebih dekat dibanding ke 0. Jadi pembulatan 9/12 itu 1 ya anak-anak ya, dikali. Nah, buka kurung 6 ditambah 1/8 lebih mendekatinya ke angka 0 dibandingkan ke 8/8 atau 1 namanya 8/8 ya. Berarti 0 ini. Oke, sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 6 tambah 0 6, 5 kali 6 sama dengan 30. Oke, sekarang nomor 4. 12 dibagi dalam kurung 4 ditambah 1/5 menuju ke 5/5 atau 1 itu jauh mendekatnya ke 0 ya. Oke, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, udah ya anak-anak ya. Sekarang langsung ke kita lanjut ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini bisa ditaksirkan ke satuan terdekat atau puluhan terdekat. Kita melihat dari angka di persepuluhannya atau di belakang koma ya, langsung ya anak-anak ya, 4,6. Nah, 4 ini naik ke angka 5 atau tetap ke 4. Kita melihat dari angka di belakang koma persepuluhannya ya anak-anak ya. Angka persepuluhannya ini adalah bilangan 5 ke atas ya. Ingat ya, patokannya acuannya sama. Bilangan 5 dan bilangan di atas 5 itu naik berarti ya angka satuannya ya. Nah, karena ini di atas 5, 4-nya naik menjadi 5 ya. 5 ditambah 1,4, 4-nya itu di bawah 5. Jadi satunya tetap ke angka 1 ya. 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, sekarang nomor 2. 8,5 dikurang 5,2 penaksirannya berapa? Ini tanda penaksiran ya anak-anak ya. Oke, 8-nya karena angka di belakang koma atau persepuluhan ini 5, 8-nya naik menjadi 9 ya. Dikurang, karena ini di bawah 5, 2-nya 5-nya tetap 5. Nah, 9 kurang 5 sama dengan 4. Sekarang 20,3 dikali 4,6 penaksirannya berapa? Ya, karena 3 ini di bawah 5, berarti 20-nya tetap 20 dikali, karena angka 6 ini di atas 5, 4-nya naik menjadi 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. Oke, nomor 4. 120,2 dibagi 5,8 penaksirannya berapa? Karena ini di bawah 5, 120-nya tetap 120 dibagi ini 8 itu di atas 5. 5-nya naik makanya menjadi 6. 120 dibagi 6 sama dengan 20. Oke anak-anak, semoga paham ya. Ini penaksiran hasil operasi hitung persen. Ini ada acuan anak-anak ketika menghitung persen acuan penaksirannya, yaitu paling kecil ada 0%, setelah itu 25%, selanjutnya 50%, selanjutnya 75%, selanjutnya 100%. Kita lihat dari soalnya. Soal pertama, taksirlah 23% dari 1000. 23% itu kalian kira-kira ada di dekat sini ya. Oke, 23 itu dekat sini. Dekat dengan 25% ya. Oke, jadi kalian harus membulatkannya ini sesuai acuan ini, yaitu 23% kalian taksirkan menjadi 25%, 25/100 ya. Oke, dari 1000 berarti dikali 1000. Oke anak-anak ya. Oke, nah boleh ini langsung dikalikan kalian. 1000 kali 25 bagi 100 boleh, atau 1000 dibagi 100 dikali 25 boleh. Boleh juga kalian sederhanakan lagi 25/100. Bisa disederhanakan paling sederhana yaitu 1/4 ya. Karena 25 bagi 25, 100 bagi 25. Oke. Nah, 1/4 ini dikalikan dengan 1000. Hasilnya 1000 dibagi 4 adalah 250. Oke anak-anak ya, itu jawabannya. Sekarang taksirlah 49% dari 2000, nomor 2. 49% kalian lihat
ada di antara mana 49% ini? 49% ini di dekat 50 ya. Oke, berarti kalian taksirkan menjadi 50/100 dikali dengan 2000 ya. Oke, ini kalian sederhanakan lagi boleh. Oke, 50 bagi 51, 100 dibagi 52. Nah, 1/2 dikali 2000. Oke, hasilnya adalah 1000. Nah, oke, itu dari Miss Dian. Semoga paham anak-anak ya. Semangat terus belajarnya di sana, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa memakai masker ketika kalian berpergian kemanapun, terutama keluar rumah. Oke, rajin cuci tangan ketika kalian menyentuh benda-benda kotor. Ketika kalian pergi keluar, ketika kalian menyentuh hal-hal yang berbau kotor, kalian langsung cuci tangan. Oke, selamat belajar, semangat terus di sana. Tuhan memberkati.